Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terimalah ucapan syukur dan hormat kami, sebab tiap-tiap hari kami mengalami kehadiran dan kasih-Mu. Jiwa kami menjadi saksi, Tuhan sungguh baik. Karuniakanlah kami hati yang tulus, akal budi yang jernih, dan jiwa raga yang sehat, serta rajin melakukan kebajikan. Berilah kami iman yang teguh, agar kami merasa aman dan tentram dalam ketaatan kepadamu. Kiranya kami senantiasa memegang firman-Mu, menyikapi kenyataan hidup dan menghadapi peluang, tantangan, godaan, dan ancaman dalam hidup ini. Ya Allah, jagalah dan kuatkanlah hati kami senantiasa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan anak ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk
dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur serta dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan. Dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari
ya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Junune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, kami tidak henti-hentinya bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Selama seminggu yang telah berlalu, Engkau telah menjaga kami bagai biji mata-Mu. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur kami kepadamu. Sungguh kasih dan pertolongan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan sebagian berkat yang telah Engkau berikan bagi kami membawanya untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kami sebagai warga jemaat yang telah memberikan persembahan, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam setiap aktivitas kami. Dan saudara-saudara kami yang masih belum ada kesempatan membawa persembahan, biarlah pada hari yang akan datang mereka juga boleh menyampaikan persembahan syukur kepadamu. Tuhan Yesus, hidup kami hanya kami serahkan padamu. Dan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, beri mereka hikmat agar persembahan ini boleh menjadi pelebaran kerajaan Tuhan di tengah dunia ini. Sempurnakan doa kami kepada Bapa di surga dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Saatnya kami mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu, itu yang menuntun kami, itu yang membimbing kami, sehingga kami mampu mengenal maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ciptaan tangan-Mu. Bersabda bagi kami ya Tuhan, hati kami terbuka menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini dikutip dari kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita. Shalom, Yahobu. Tidak terasa Bapak Ibu, hari ini 4 bulan 10 hari kita tidak bertemu secara fisik dalam ibadah kita di gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Namun kami yakin bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terus melaksanakan ibadah rutin dan penuh dengan sukacita di rumah masing-masing tidak mengurangi hikmah dan tidak mengurangi keteguhan iman kita kepada Tuhan, pemilik kehidupan kita. Oleh karena hari itu, marilah hari ini kita terus bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita membahas tema yaitu melawan suap dan korupsi. Ada slogan Bapak Ibu bahwa prinsip pelayanan yang cepat dan murah kita bisa mendapatkannya di beberapa tempat, baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta.
Tetapi ada juga prinsip ini hanya ada di atas kertas sebagai pemanis di bibir saja. Karena suap atau uang semir sudah menjadi keseharian dari sebagian orang, bahkan sering itu dianggap wajar. Bapak Ibu, 1 bulan terakhir ini kita diramaikan oleh berita di media sosial, di media elektronik, tentang peristiwa yang sudah lama berlalu dan muncul kembali ketika terjadi penangkapan, ketika terjadi persoalan yang muncul kembali yang telah diakibatkan oleh orang-orang yang pernah terjerat oleh kasus korupsi. Bapak Ibu, peristiwa ini begitu ramai dan hangat dibicarakan. Bahkan sebagian orang yang seharusnya yang menegakkan hukum juga terseret dalam kasus-kasus ini. Inilah yang menjadi tema kita hari ini dalam minggu ini, yaitu melawan suap dan korupsi. Dalam Keluaran pasal 23, khususnya di ayat yang ke-8, dalam teks khotbah kita hari ini, tegas dikatakan, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Inilah perintah Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mengapa Allah melarang suap? Mengapa Allah begitu benci terhadap praktek suap? Karena suap adalah salah satu bentuk kejahatan dan dosa. Suap dapat membutakan mata hati, Bapak Ibu. Orang yang telah menerima suap dapat membuat kepekaan nuraninya menjadi tumpul. Suap dapat membuat kesadaran akan keadilan dan kebenaran menjadi hilang. Begitu jahatnya suap itu. Karena suaplah maka garis batas antara yang benar dan yang salah bisa menjadi kabur dan abu-abu. Dan yang lebih parahnya lagi, saudaraku, karena suaplah yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Begitu kuatnya dampak dosa yang diakibatkan oleh suap ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, seseorang yang telah menerima suap, dalam bahasa Nias lebih dalam dikatakan, yang menerima suap itu diistilahkan simanga sele-sele. Orang yang telah menerima suap ini dapat melakukan beberapa hal perbuatan yang jahat. Misalnya, dia menyebarkan kabar bohong. Dia mampu melakukan membela yang salah. Dia bisa menjadi saksi dusta atas sebuah persoalan, atas sebuah masalah, atas sebuah perkara. Ingat Bapak Ibu, secara khusus di Wahyu pasal 21 ayat 8 dikatakan bahwa salah satu yang menjadi penghuni neraka adalah orang yang bersaksi dusta. Itu tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Orang yang telah menerima suap juga bisa membelokkan hukum. Dan Bapak Ibu, orang yang telah menerima suap berupaya membangun opini untuk mengelabui kesalahan seseorang. Begitu kejamnya Bapak Ibu suap ini. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu,
dampak yang diakibatkan oleh praktek suap ini, dia mempunyai dampak yang luas dalam kehidupan keseharian kita. Dalam kehidupan berinteraksi di dunia ini. Misalnya dampak suap itu di bidang ekonomi, suap akan melahirkan ekonomi biaya tinggi. Banyak sekali cerita-cerita para pebisnis Bapak Ibu. Jangan berharap bisnis akan lancar kalau tidak ada variable cost untuk beberapa titik koordinat tertentu. Ini bukan rahasia, ini sudah jadi rahasia umum yang diketahui banyak orang. Juga dalam bidang politik. Ada beberapa istilah, yaitu money politik. Terjadi dalam dunia politik ini akan melahirkan pejabat yang korup. Apalagi menjelang pemilu pilkada. Sering sekali praktek suap menyuap ini akan menghilangkan nalar rasional dari seseorang. Bahkan juga masyarakat ikut ambil bagian dengan istilah khuzilima fahe bahemazima. Ini terjadi suap menyuap ini dalam bidang politik. Juga praktek suap menyuap ini seringkali singgah di wilayah hukum. Dan biasanya orang yang telah menerima suap ini, ia akan melukai rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, suap akan merusak tatanan dan nilai dalam kehidupan seseorang yang dengan sadar atau tidak sadar menceburkan dirinya dalam praktek suap menyuap. Begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh praktek suap menyuap ini, saudara-saudaraku. Berikut hari ini Bapak Ibu, dalam teks firman Tuhan Keluaran pasal 23 ayat pertama sampai 9 ini, dalam renungan ini ada beberapa poin penting, dan setidak-tidaknya ada 2 poin penting firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Pertama, jadilah manusia yang benar. Jadilah manusia yang benar. Di era digital sekarang, sering sekali hoax akhirnya menjadi sesuatu yang dibenarkan. Sering sekali kabar bohong itu menjadi sesuatu yang dibenarkan. Apalagi kalau sudah menjadi viral atau sengaja dibuat viral, maka sebagian orang menelan kabar itu secara bulat-bulat dan menerimanya sebagai sesuatu yang benar. Ini yang terjadi Bapak Ibu di akhir-akhir ini. Jadi hati-hatilah, kita tidak boleh menjadi sumber ataupun penerima ataupun menjadi penerus dari kabar bohong itu. Karena itu, setiap kali kita mendengar sesuatu berita yang menjelekkan seseorang, janganlah kita cepat-cepat percaya. Perlu kita filter, perlu kita klarifikasi terlebih dahulu. Mengapa Bapak Ibu? Karena tanpa sadar kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari berita-berita yang salah, kabar-kabar yang tidak benar dan tidak baik, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat 1, juga di ayat 2, di sana kita lihat ada kata-kata saksi. Kesaksian pada perkara dan dalam persoalan hukum. Ini menunjukkan bahwa bagian ini ditekankan khususnya untuk sebuah proses di pengadilan. Jadi kalau kita menjadi saksi dalam pengadilan, kita harus menjadi saksi yang jujur, yang tidak memutarbalikkan kebenaran. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang yang telah mengenal Kristus.
orang yang percaya kepada Allah yang benar, Allah yang mulia, Allah yang tidak pernah kompromi kepada hal-hal yang salah dan tidak benar. Pada ayat 3 dan 6 Bapak Ibu, kita diteruskan kita memang harus mengasihi orang miskin. Kita berbelas kasihan kepada orang yang miskin. Kita wajib menolong orang miskin dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh memihak, membenarkannya karena sebuah kesalahan. Bahkan kepada orang yang sangat menderita sekalipun, kita tidak boleh membenarkan dia kalau dia melakukan kesalahan. Itu berarti Bapak Ibu, jelaslah bahwa kita tidak boleh memihak kepada si kaya ataupun kepada si miskin. Tetapi kita harus selalu memihak kepada kebenaran dan keadilan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, janganlah mengorbankan kebenaran hanya karena suap. Kebenaran harus tetap menjadi kebenaran tanpa memandang status sosial seseorang, dia miskin atau kaya. Bahkan kepada musuh sekalipun, kita harus mampu melakukan hal yang benar, bahkan rela menolongnya untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Ini menjadi ciri khas kita. Hal yang kedua Bapak Ibu, Allah menginginkan manusia membenci suap. Kedua, Allah menginginkan manusia membenci suap. Suap bukanlah ciri khas umat Allah. Suap akan merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama. Allah tidak membenarkan kita menerima sesuatu yang bukan hak kita. Karena harga kita telah lunas dibayar tunai, sehingga tidak bisa dibeli dengan suap. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan juga takabur, hati-hati. Jangan menganggap diri kuat untuk melawan praktek suap menyuap ini. Mohonlah tuntunan Roh Kudus setiap saat dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Karena suap ini begitu menggairahkan, begitu memberi semangat, begitu memberi sukacita dan kenikmatan yang sementara kepada orang-orang yang melakukannya. Ingat, suap adalah produk dari pikiran dan hati. Pikiran dan hati yang korup akan melahirkan budaya yang korup. Kejahatan berasal dari hati yang busuk. Hati yang busuk meskipun dibungkus dengan sutra, pada ujungnya akan mengeluarkan bau busuk. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Bacaan sebelum khotbah pada hari ini. Di sana disinggung masalah Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus. Yang mencoba mengelabui Tuhan, mengelabui hatinya sendiri. Dia menipu Tuhan. Dia melakukan korupsi. Dan kita lihat akibatnya Bapak Ibu sangat luar biasa. Suami istri ini menerima akibatnya langsung di hadapan para rasul. Kita memang sulit untuk membuktikan praktek suap bukan karena tidak ada bukti-bukti empiris, tetapi karena lemahnya kesadaran moral untuk tidak melakukan praktek suap di mana-mana Bapak Ibu. Lemahnya kesadaran moral bukan karena tidak terbiasa menolak praktek suap, tetapi karena suap membawa kenikmatan, membawa kemudahan-kemudahan, membawa keleluasaan-keleluasaan, menawarkan kenikmatan dan kejayaan sementara. Maka dari itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar tetap menjaga pikiran dan hatinya untuk tidak jatuh dalam pencobaan suap menyuap ini. Karena suap itu sangat dibenci oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Amin.
Ayat hafalan bagi kita Bapak Ibu dikutip dari Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8 demikian. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami hari ini untuk menjalani kehidupan kami agar kami menjauhkan diri dari praktek suap menyuap. Ini suatu kejijikan di hadapan Tuhan. Ini suatu kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Itulah yang terus mengajari hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita respon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 379, ayat yang pertama, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan, dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kembali kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini. Kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami, pujian dan persembahan kami, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyadari di sana sini banyak kekurangan dan kelemahan kami, yang membuat kami tidak layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mengantarkan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Tapi kami percaya bahwa karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus, itu yang membuat kami datang menghadap Engkau untuk memohon belas kasihan, memohon pengampunan atas segala kekurangan dan keterbatasan setiap kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini. Dimanapun mereka berada di rumah ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah mereka, memberikan semangat yang terus-menerus kepada mereka untuk boleh melakukan yang terbaik dan untuk melakukan sesuatu yang benar dan mulia di hadapan Tuhan. Melalui segala kegiatan dan pekerjaan mereka di tempat dan di rumah masing-masing, di tempat-tempat pekerjaan mereka, di mana mereka beraktivitas dan berkarya setiap saat dan setiap hari. Tuhan yang selalu memberkati seluruh jemaat-Mu dalam berbagai usaha-usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat terus bersuka cita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada situasi saat ini, kami percaya Engkau terus memberikan semangat dan optimisme yang tinggi kepada seluruh jemaat-Mu untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sungguh-sungguh dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergerakan mereka. Ajari mereka tetap bersyukur kepadamu dalam keadaan apapun, karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang prima, sehingga mereka boleh berkarya dan bekerja secara maksimal. Dan yang terlebih daripada itu, anugerahkan bagi mereka hati yang bijaksana untuk melakukan berbagai hal yang berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Anugerahkan sukacita di tengah-tengah keluarga, bersama istri dan suami, bersama dengan anak-anak. Kami percaya Engkau memberikan bahagia itu kepada mereka di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan jemaat-Mu. Engkau yang selalu menyertai mereka siang dan malam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Penderitaan fisik yang membuat mereka menjadi lemah, tidak berdaya, yang sedang terbaring di tempat tidur, yang tidak bisa beraktivitas secara baik dan sempurna. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, datanglah di tengah-tengah mereka, hiburkan dan kuatkan mereka, lawatlah mereka ya Tuhan, dan Kau jamah mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, bahkan mereka boleh bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu anak-anak kami yang sedang di TK, di SD, di SMP, di SMA, yang sedang di perguruan tinggi. Kami percaya Engkau memberkati mereka dalam dunia pendidikan yang sedang mereka hadapi saat ini. Mereka yang masih belajar di rumah dalam jarak jauh, Tuhan berkati mereka, beri semangat sehingga mereka boleh melakukan itu secara otodidak atas bimbingan juga orang tua dan guru dari sekolah. Biarlah anak-anak kami terus bersemangat walaupun perubahan sistem pembelajaran ini sangat tiba-tiba dan sangat tergesa-gesa. Kami percaya Tuhan Engkau berikan hikmah dan pengetahuan kepada pemerintah untuk boleh menemukan pola-pola yang baik sehingga anak-anak kami terus bersuka cita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kami percaya Tuhan anugerahkan pekerjaan yang sesuai dan tepat, dan biarlah mereka juga dapat bersuka cita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepada seluruh anak-anak Tuhan
yang menjalankan tugas-tugas keseharian mereka, yang bersentuhan dengan dunia politik, dunia hukum, dan juga dunia bisnis. Kami percaya bahwa Engkau terus yang memberi kekuatan iman kepada mereka atas firman yang telah mereka dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu menjadi terang, menjadi teladan di tengah-tengah aktivitas mereka dimanapun, baik yang bekerja di pemerintahan, di swasta, ataupun dimanapun mereka berusaha. Anugerahkan hikmah dan kebijaksanaan, kearifan menjalankan hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, hari ini ya Tuhan, 4 bulan 10 hari, kami BNKP Jemaat Jakarta masih beribadah di rumah masing-masing. Dan kami percaya situasi ini akan terus berlanjut karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kami boleh beribadah seperti sedia kala. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkan waktu yang tepat sehingga kami boleh beribadah bersama di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala program-program pelayanan di Jemaat Jakarta, kami percaya Tuhan yang memampukan setiap kami untuk boleh menjalankannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh program-program pelayanan di Resor 45, di Sinode BNKP, anugerahkan hikmah dan pengetahuan kepada seluruh hamba-Mu sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, ini kami semuanya anak-anak-Mu. Kami akan meneruskan kehidupan kami pada minggu yang depan ini, di hari yang baru. Kami percaya Tuhan selalu yang menuntun kami, memberikan kami pengetahuan, memberikan kami kekuatan, petunjuk, bimbingan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh melewati hari demi hari, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kegembiraan, dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya yang terbaik itu yang Engkau anugerahkan bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka semakin kuat menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Bila ada permohonan yang tidak terungkapkan di hadapan Tuhan, kami percaya Engkau memberikan dan menganugerahkan yang terbaik untuk seluruh anak-anak. Ini doa kami, ini harapan kami, ini kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat. Pegang tanganku erat.
kita saat teduh sejenak. Shalom, Yahobu,